打了正经鞋子，这些小白怎么搞？这样，你们也太多了吧？这都能打不了。 Dan seperti yang diperkirakan, penyerangan pertama mereka gagal. Lalu setelah Luoji memperhitungkan sebuah taktik, dalam waktu yang terbatas mereka mencobanya lagi. 希望我们最后一次。接下来听我指挥就行。公司任务远程。公司任务远程后方守阵，其他所有人输出传感。 Di sini Yekyu sengaja memposisikan monster ke pojok agar serangan para anggota yang sengaja meleset mengenai tembok. Dan ternyata itu yang direncanakan Yekyu dan Luoji. Di menit-menit akhir, karena temboknya dihantam terus, sebuah bongkahan batu besar jatuh menimpa monster itu dan membuatnya mati seketika. Lalu mereka merayakan keberhasilan mereka dengan minum buah vita. Balik ke Guo diperlihatkan ini adalah benar-benar sebuah ujian untuknya. Lalu dia menunjukkan kepada Yekyu bahwa dia benar-benar mendukung Yekyu untuk membuat tim baru, walau dia tidak dilibatkan sekalipun. Melihat ketulusannya, di sini Yekyu memberitahu bahwa mereka menang dalam quest guild. Dan Guo secara ofisial diangkat menjadi manajer guild, asal dia mengganti nama guildnya menjadi Guild Happy. Setelah itu, Yekyu menjebak ketua guild Blue Rain untuk datang ke warnet Happy untuk mengajari Guo agar lulus ujian sertifikasi sebagai manajer profesional. Lalu beberapa bulan kemudian, waktu berlalu, member guild juga bertambah, dan saat libur tahun baru, Bauzi, Little Tang, dan Yifan pamit untuk pulang kampung satu demi satu. Lalu saat Yekyu sedang berbelanja untuk tahun baru, datang seseorang yang mirip sekali dengan Yekyu yang menggunakan dandanan sangat rapi. Di sini Guo langsung mendatangi Su Mucheng dan bertanya-tanya apakah Yekyu punya kepribadian ganda. Ternyata, dia adalah kembaran Yekyu yang udah pernah kita bahas di part 1 minggu lalu, yang pakai Ki sama pakai X. Alasan kedatangannya adalah dia disuruh ayahnya untuk membujuk Yekyu pulang. Dan ternyata Yekyu berasal dari keluarga yang sangat kaya. Pas banget, guild baru mereka sedang cari investor. So, mereka menjebak kembaran Yekyu untuk mendanai guild mereka. Melihat saudaranya bahagia di situ, udah happy, slow, udah yakin dengan pilihannya, kembaran Yekyu akhirnya pulang dengan membawa oleh-oleh mainan favoritnya dulu ketika kecil. Sementara itu, di Excellent Era, Sun Xiang terus melatih ultinya setelah kekalahannya di pertandingan para bintang kemarin. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Guo akhirnya lulus dengan ujian sertifikasinya. Lalu Little Tang, Bauzi, dan Yifan juga udah balik dari liburannya. Dan mereka merayakannya dengan makan-makan. Di sini, secara ofisial, para pemain tim Happy menyerahkan kartu akun mereka ke Guo untuk melantiknya menjadi manajer mereka. Dan mereka melanjutkan dengan nonton pertandingan Excellent Era melawan Thunderclap. Diceritakan Thunderclap ini adalah tim one-man show. Kenapa? Karena hanya kaptennya Xiao Shikin yang terkenal sebagai satu dari 4 master taktis di Glory. Di sini diperlihatkan semua anggota tim lainnya tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mengikuti cara bermain kaptennya. Maka dari itu, tim mereka berada pada peringkat terbawah. Dan karena kekalahan berturut-turut Excellent Era, membuat peringkat mereka juga menurun drastis dari yang tadinya juara menjadi peringkat nomor 2 dari bawah.
So pertandingan ini menjadi seperti pertandingan akhir dari kedua tim. Kalau kalah, salah satu dari mereka terancam akan tergradasi di musim depan. Di sini karena lawannya peringkat paling bawah, Sun Xiang langsung menunjukkan jurus barunya. Jurus yang sama yang menjadi ciri khas Yekyu, yang menegaskan bahwa dia bisa melakukan apa yang Yekyu lakukan. Namun, lawannya kali ini adalah Xiao Shikin, satu dari 4 master taktis, yang ketika mengetahui kelemahan lawan, dia akan memaksimalkannya habis-habisan. Lalu diperlihatkan Sun Xiang harus membayar karena udah pamer. Sampai pertandingan berakhir dengan kekalahan Excellent Era yang membuat mereka harus turun ke Liga Penantang musim depan. Hasil tersebut juga membuat geram para fansnya. Dan diperlihatkan di sini hanya Su Mucheng yang cukup mempunyai nyali untuk keluar dan meminta maaf kepada pers dan para fansnya. Sementara itu, di sisi Thunderclap, di sini mereka bukan merayakannya, malahan Xiao Shikin, kapten timnya mengundurkan diri. Karena diam-diam, ternyata dia telah direkrut oleh Tao dari tim Excellent Era. Lalu untuk menghibur Su Mucheng, karena tengah melewati masa sulit, Yekyu mengajak Su Mucheng pergi ke sebuah peta yang dibuat oleh Su Mukyu. Dan tanpa disengaja mereka berdua masuk ke sebuah bug yang di dalamnya malah syahdu. Ternyata bug itu memang sengaja diciptakan Su Mukyu sebagai Easter egg di dalam game ini. Di sini Su Mucheng cerita kepada Yekyu bahwa di Excellent Era dia sudah tidak bisa menikmati bermain Glory lagi. Singkat cerita, saat Xiao Shikin join ke Excellent Era, diperlihatkan dia dan Su Mucheng memang seperti udah lama kenal. Dan kehadiran Xiao Shikin di Excellent Era pasti akan memaksimalkan gaya bertarung para anggotanya, terutama Sun Xiang jika dia dapat mengendalikannya. Sementara itu, di tim Happy, tibalah jadwal untuk para tim yang akan mendaftar di Liga Penantang. Di sini mereka bertemu dengan para atlet-atlet e-sport yang udah terkenal, termasuk Excellent Era yang udah degradasi. Sementara Yekyu menemui Xiao Shikin dan mereka berbincang antara teman lama. Dan besoknya mereka langsung bersiap menuju ke pertandingan seleksi, di mana mereka harus melawan salah satu dari tim besar untuk diuji kemampuannya. Dan lawan tim Happy kali ini adalah tim Tiny Herbs. Karena Yifan adalah mantan anggota tim itu, dia tahu betul apa yang menjadi kelemahan tim Tiny Herbs. Dia berkata kalau tim Happy akan membutuhkan healer untuk mengalahkannya. So mereka langsung ngelis 10 healer terbaik dan mereka memilih salah satu yang ahli dalam menghapus debuff. Untuk yang tidak tahu debuff, itu adalah skill salah satu job untuk mengurangi kekuatan musuhnya. Contoh, serangan yang awalnya 100, kalau kena debuff jadi cuma 40. Jadi gampangnya musuhnya dibuat lemah. Dan kebetulan yang dipilih adalah orang yang bernama An Wenyi. Diceritakan bahwa motivasi utama orang ini dalam bermain Glory adalah untuk menghasilkan uang. Di sisi lain, diperlihatkan Xiao Shikin juga sudah mempunyai taktik untuk mengikuti pertandingan seleksi dengan kekuatan besar di tangannya sekarang. Balik ke tim Happy karena persiapan dan semangatnya untuk berkompetisi, di sini Yekyu menunjuk Yifan sebagai wakil kapten dan menyuruhnya untuk mewawancarai An Wenyi. Dan saat An Wenyi membahas gaji, Yekyu datang untuk mengetes kemampuannya. Dan ternyata, dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk debuff. Namun kemampuan healing dan kesadaran situasinya sangat bagus. Diceritakan di sini An Wenyi menggunakan joki untuk menjadi top 10 healer. Dan para anggota tim Happy masih belum tahu. So dia masuk menjadi anggota ke-6 tim Happy.
Lalu untuk melengkapi equipment Anwenyi, karena modal mereka terbatas, Yekyu mengajak mereka untuk merampas dari player lain yang mati di penyerangan bos. Di sini, untuk memecah belah lawan yang terdiri dari beberapa guild, Yekyu sengaja menyerang salah satu player agar keadaan menjadi kacau, dan antar guild saling berantem satu sama lain. 看我送他们一枪的乱斗。哎，说什么平分野图吗？果然要是 Dan saat mereka sedang mengincar senjata untuk Anwenyi, ada seorang assassin yang menggunakan cara yang sama dengan mereka untuk mengambil senjata itu. 我去追。 Lalu saat Yekyu sedang mengejar assassin tersebut, diperlihatkan kemampuan assassin itu cukup mumpuni melawan Yekyu. Namun karena lawannya Yekyu, you know lah siapa yang menang. Di lain sisi, anggota tim Happy yang lain udah ketahuan telah menyerang anggota guild-guild besar. 唐荣已经撕开一个裂口。 Kecuali Anwenyi yang dari tadi slow aja milih senjata. Namun karena inisiatif Yifan, dia merasa harus melindungi Anwenyi. Dan mereka semua malah jadi ketahuan kalau satu tim. So mereka langsung dikeroyok oleh para anggota guild di situ. Diperlihatkan di sini Yifan merasa beban seorang wakil kapten yang diberikan kepadanya terlalu berat, sehingga dia jadi terlalu over dalam mengambil keputusan. 救你都没有做到。 Kegagalan itu juga menjadi titik di mana Anwenyi akan menyerah dengan tim Happy. Namun, setelah berbincang dengan Guoguo, karena melihat kekompakan dan usaha mereka dalam membangun tim, dia jadi mengerti motivasi dan visi misi dari DPRD daerah setempat. 怎么才算保佑？ Singkat cerita, datanglah jadwal pertandingan mereka dengan Tiny Herbs. 什么？不会的，